Puji Tuhan, Shalom. Di kampung kami dulu babi itu berkeliaran bebas, tidak dikandang. Dan tahu saudara, ketika tiba waktunya memberi makan ternak babi itu, maka pemiliknya termasuk kami dan saya akan memanggil dengan suara keras. Mungkin karena faktor itu juga orang Batak suaranya keras-keras. Karena dari kecil terbiasa marmahan babi, pelihara babi yang terlepas. Ketika dipanggil huruje, maka babi yang tadinya jalan-jalan cari makan baik di sungai atau di ladang, di kebun, maka babi itu akan berlari-lari. Kenapa babi itu berlari-lari? Karena babi itu mengenal suara pemiliknya. Kalau orang lain yang teriak, dia tidak akan respon karena dia tidak mengenal suara orang tersebut. Tapi ketika pemiliknya memanggil dia dengan satu sebutan huruje, maka babi itu akan berlari-lari mendapatkan kita untuk makan. Firman Tuhan hari ini saya beri tema lembu mengenal pemiliknya. Yesaya pasalnya yang pertama. Kitab Yesaya pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-2 sampai 4. Saya baca bagi kita semua. Perikopnya pengaduan tentang bangsa yang tidak setia itu. Dengarlah hai langit, dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap Aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Ayat 3 yang menjadi topik kita hari ini, lembu mengenal pemiliknya tetapi Israel tidak. Kata-kata Israel coba kita ganti dengan saya, sambil bertanya kepada dirimu, betulkah engkau sudah mengenal siapa pemilikmu? Lembu mengenal pemiliknya, tetapi saya tidak. Coba kita baca bersama ayat 3. Ayat 3. Satu, dua, tiga. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi saya tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Kalau saya tarik, saya aplikasikan pada kehidupan sekarang, palungan yang disediakan tuannya, palungan yang disediakan Tuhan itu adalah gereja. Kira-kira begitu ya? Palungan buat keledai itu gambarannya, ilustrasinya
sekarang ini adalah gereja. Tapi banyak orang Kristen sampai hari ini malas-malasan ke gereja. Makanya Alkitab dengan jelas mengatakan, keledai mengenal palungan, tetapi umatku tidak memahaminya. Jemaat, orang Kristen, orang percaya hari ini tidak memahami betapa pentingnya datang ke palungan, datang ke gereja itu. Banyak orang Kristen sampai hari ini masih bingung, ngapain sih gereja? Buat apa sih gereja? Makanya kebenaran yang keras ini Tuhan sampaikan kepada umat Israel, dan hari ini disampaikan kepada gereja Tuhan. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel, orang Kristen, tidak. Biar hari ini kita mengenal Tuhan. Apalah mudahnya, apalah faedahnya ibadah kita kalau kita tidak mengenal Tuhan. Sia-sialah jeripaya kita bergereja mencari Tuhan jikalau kita tidak mengenal Tuhan. Pertanyaannya, kita sudah terlahir jadi Kristen. Dari anak sekolah minggu kita sudah belajar tentang Tuhan. Mengapa kita belum mengenal seperti orang Israel yang jelas-jelas umat pilihan, terdidik dalam hukum Taurat tiap hari, tapi mengapa mereka dikatakan Tuhan, umatku tidak mengenal aku? Alasan yang pertama, mengapa kita tidak mengenal Tuhan? Di dalam ayatnya yang keempat, firman Tuhan berkata begini, celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Jadi mengapa kita tidak mengenal? Karena hidup dalam dosa. Selagi engkau jauh dari Tuhan, selagi engkau hidup dalam kedagingan, selagi hidupmu berjalan menurut kehendakmu sendiri, maka engkau tidak akan pernah dapat dan bisa mengenal Tuhan, sekalipun engkau orang Kristen. Haleluya. Jadi dosa itulah yang membutakan batiniahmu, yang membutakan mata rohanimu, sehingga engkau tidak bisa mengenal Tuhan. Meskipun engkau dikhotbahi tiap minggu, engkau diajari dari sekolah minggu, engkau dipaksa berdoa dan baca Alkitab, tapi kalau dosa masih kau pelihara di dalam hatimu, hidupmu belum dipimpin oleh kebenaran, percayalah engkau tidak akan pernah mampu mengenal Tuhan secara baik. Karena dosa itu akan membutakan rohanimu untuk tidak mampu melihat keajaiban Tuhan. Tak mungkin orang yang hidup dalam kedagingan mengenal Tuhan. Orang-orang boleh berkoar-koar cerita tentang Tuhan. Orang-orang boleh ngomong sepintar-pintarnya tentang Tuhan. Saya beritahu kepada saudara, jika perilakumu buruk, tandanya engkau belum mengenal Tuhan. Engkau boleh bercerita dari A sampai Z tentang Tuhan. Kalau hidup
Haleluya. Pertanyaannya, tapi bisakah orang yang tidak mengenal Tuhan terlibat dalam pelayanan? Kan itu yang membuat banyak pertanyaan dalam kehidupan gereja. Itu kok pintar lo khotbah. Dia kalau nyanyi rasanya urapan buat kali. Padahal sering. Kan begitu. Dia kalau khotbah rasanya berapi-api. Tapi di luar sana tong kali kok. Ini yang seringkali membuat kita pun penuh bertanya. Dan saya beritahu kepada saudara hari ini, selagi engkau bicara tentang Tuhan, Tuhan pasti bela perkataannya, bukan bela dirimu. Dirimu nggak mau hancur-hancurlah kau di situ urusanmu itu. Karena hancur tidak ada dirimu, itu bicara soal karakter, itu bicara soal sifat, itu bicara soal tabiat. Kalau kau tidak berhidup musuh-musuh sama Tuhan, maka karaktermu tidak akan pernah berubah, walaupun kau khotbah tiap minggu, walaupun kau melayani. Tapi selagi firman diperintahkan, maka perkataan Tuhan itu akan dibela sama Tuhan. Dulu saya tidak ngerti ini. Jadi, bisakah hamba Tuhan yang hidupnya tidak benar dipakai Tuhan? Bisa. Bileam dipakai Tuhan. Saudara tahu Bileam? Bileam yang bicara atas nama Tuhan. Bileam nabi Tuhan. Tapi ketika dia dikasih amplop besar, janji mulut, Tuhan sudah bilang jangan pergi. Dia bilang tapi ini besar Tuhan. Satu kali khotbah yang bisa beli mobil, satu kali berbicara atas namamu kepada Ahab ini, saya bisa beli keledai banyak ini. Jadi bisa bicara tentang Tuhan, bisa menyanyi lagu rohani, bisa khotbah, tidak menjamin yang kau mengenal Tuhan. Amin. Jemaat, saudara mengerti hari ini? Haleluya. Maka berhenti berpura-pura. Saya ulangi, berhenti berpura-pura. Haleluya. Kalau hidupmu belum bisa kau khotbahin, berhenti khotbahin orang. Simpel aja. Oh, ribet kali Kristen itu. Simpelnya Kristen. Betul nggak? Sebelum khotbahin orang, sebelum suruh orang bertobat, lu tobat dulu. Amin. Haleluya. 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 Supaya nggak bermain sandiwara kau. Banyak orang Kristen di luar sana bersandiwara hidupnya, menjadikan mimbar ini mimbar sandiwara, bukan mimbar kebenaran. Dan itu adalah bagian dari akhir zaman, bagian dari penggenapan firman Tuhan. Jadi saudara tidak usah pusing dengan itu. Dirimu yang perlu kau benarkan setiap hari. Amin. Orang lain urusannya dengan Tuhan. Haleluya. Urusan mereka hidupnya dengan Tuhan. Karena kita ke surga ada boncengan masing-masing yang kita tusurgo. Amin. Kita masing-masing bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Kalau lembu saja mengenal pemiliknya, lembu yang tidak punya hati, masa engkau yang punya hati tidak kenal Tuhanmu? Kelewatan. Tapi selagi ada dosa, selagi ada kepalsuan, selagi belum kau buka topeng kemunafikanmu, sampai kapanpun engkau tidak bisa mengenal Tuhan dengan benar. Haleluya. Meskipun berjubah, nih pakai begini nih, ini sering yang kebesaran nih pakai jubah, panjang panjang. Kalau tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, bohong semua. Haleluya. Kita sedang tidak bersandiwara karena Tuhan sudah mau datang. Kalau Tuhan nggak mau datang, kita yang mati dulu. Betul apa salah? Betul. Jadi kalau kita tidak serius dengan Tuhan, kalau sampai tidak kenal Tuhanmu siapa, bingung. Padahal kita sudah capek-capek datang melayani, datang beribadah, datang berbakti.
Karena itu buka hatimu. Haleluya. Haleluya. Buka hatimu selebar-lebarnya bagi Tuhan. Setelah kau buka hatimu, lihat dosa apa, kemunafikan apa yang kau simpan di sana. Engkau pasti tahu. Kejelekan, kekurangan, kealpaan apa yang kau simpan di hatimu. Engkau tahu. Cepat-cepat buang. Karena itu penghalang bagimu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Haleluya. Banyak orang yang bisa berbicara tentang Tuhan dalam ketidakmengertian. Bisa. Anak-anak Skewa kan pernah ngusir setan. Untung setan itu marah sama dia, dicabik-cabik dia. Kan begitu. Sehingga dia dipermalukan. Artinya orang gak bertobat pun bisa ngomong Tuhan. Karena anak Skewa itu dia kan mereka kan pakai nama Tuhan. Demi nama Tuhan yang diberitakan oleh Paulus. Kan begitu dia pakai nama Tuhan. Jadi jangan saudara pikir orang-orang gak bertobat gak bisa ngomong Tuhan. Khotbah pun bisa walaupun gak bertobat. Saya kasih tahu sama saudara. Karena ini ilmu bisa dipelajari. Tapi urapan Roh Kudus tidak bisa dipelajari. Itu datang dari kedekatanmu dengan Tuhan. Kalau khotbah bisa dipelajari, ilmu homiletik. Engkau kuliah, engkau belajar komunikasi publik, public speaking. Engkau akan menjadi seorang sales yang pintar bicara, yang pintar berpidato, membuat orang terpukau. Kalau sudah pintar bicara, orang terpukau, apa bedanya dengan khotbah? Sama aja kan? Kenapa? Menjual produk. Ini juga produk. Tapi urapan tidak bisa dipelajari. Saya kasih tahu sama saudara. Kalau engkau dalam dosa tidak pernah kau mengurapi Tuhan. Bahkan Matius 7 bilang aku tidak kenal kau dah. Walaknya kau kata Tuhan sama. Kenapa? Karena tidak memiliki dan menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan sekalipun melayani. Bukankah aku telah bernubuat? Bukankah aku telah menyembuhkan orang? Bukankah aku telah melayani? Bukankah aku telah mendirikan gereja? Tuhan bilang, Iseho, siapa kau? Aku pendeta penuh Tuhan. Aku tanda pendeta. Aku kenal pendeta kata Tuhan. Yang kenal adalah nama orang yang cinta aku, yang menuruti kehendak. Amin. Haleluya. Haleluya. Pendeta itu kan kau yang bikin sama gerejamu, sama sinodemu. Bukan aku yang bikin kata Tuhan. Yang ku bikin adalah hamba. Dulos. Yang dulos itu keset. Seperti yang di depan tuh ada tulisan welcome. Tiap orang masuk dipijak-pijaknya keset itu. Tetap welcome. Udah dipijak-pijak begitu tetap welcome. Itu baru keset dulos namanya hamba. Yang seperti itu yang Tuhan kehendaki. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tak mungkin engkau jadi berkat kalau hidupmu dalam dosa. Menjadi sandungan si dia, menjadi bahan olok-olokan si dia, menjadi bahan sindiran si dia kalau engkau hidup dalam dosa. Karena itu anak Tuhan, dengar baik-baik hari ini. Hiduplah dalam kebenaran sebagai bukti engkau mengenal Tuhan. Haleluya. Apa tandanya kita mengenal Tuhan? Ini Anda mengenal. Yohanes 10 ayat 3 berkata begini, domba-dombaku mengenal suara. Babi yang dulu kami pelihara
mengenal suara kami. Kami piara anjing namanya Molly. Sudah tua, sudah cukup tua anjing ini. Kalau kami pergi kemana saja, dia selalu ikut karena dia mengenal kami. Tapi kalau orang lain datang ke rumah kami, bahkan sampai hari ini banyak orang takut bertamu ke rumah kami karena mereka bilang anjing kalian galak. Kenapa dia galak? Karena dia tidak mengenal. Betul apa salah? Betul. Kenapa dia galak? Karena dia tidak mengenal sama kami. Kami pijak-pijak pun dia tidak melawan. Anak-anak main sama dicek-cek ini, bucek-cek, nggak melawan dia. Coba sama orang, kalau nggak dihajar habis, kan begitu? Iya. Kenapa? Karena dia mengenal. Pemiliknya. Engkau mengenal Tuhanmu tidak? Amin. Engkau mendengar suaranya tidak? Amin. Tahu engkau setiap hari Minggu manis lembut Tuhan Yesus memanggil kamu dan memanggil aku dan kau. Tahu nggak setiap Minggu Tuhan panggil kita dalam gereja? Yes. Makanya kekristenan kita ini banyak kali pura-puranya. Ayat 5. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Seperti si Molly, anjing kami. Jangankan ikutin orang. Orang mau mendekat pun udah mau ditancap sama dia. Mau diterkam. Kalau orang datang ke rumah kami 20 meter aja diciptakan di jalan raya aja ada motor berhenti, dia sudah ribut. Tapi kalau anak-anak datang pulang sekolah, itu kami kalau di rumah bisa nggak tahu mereka datang. Kenapa? Karena anjing nggak ngomong, nggak menggonggong sama sekali. Kalau yang tuan rumah datang, dia aja cuma bangga sekali dia, cuma nggak kedengaran suaranya. Sedang yang mendatang kau. Kenapa? Karena si Molly yang penjaga ini nggak ribut. Kenapa dia nggak ribut? Karena dia mengenal siapa yang datang itu. Haleluya. Haleluya. Jadi kenapa orang percaya suka bising, suka ribut, suka recok? Karena dia tidak mengenal penciptanya. Iya. Kenapa orang Kristen suka khawatir, suka takut? Karena tidak mengenal siapa penciptanya. Yang setuju katakan. Amin. Kalau engkau mengenal penciptamu, lihatlah burung di udara. Makannya Tuhan beri, bunga bakung di padang dia hiasi. Haleluya. Kita masih kuat tidak takut kalau kita kenal Tuhan yang kita percaya. Betul tidak sih? Jemaat. Saudara mengenal bupati aja banyak kali kans yang saudara dapatkan, banyak kali peluang kesempatan yang saudara dapatkan. Itu baru bupati. Kayak mana lagi kalau gubernur? Kayak mana lagi kalau presiden? Kayak mana lagi kalau Tuhan yang punya langit dan bumi? Ini takut, khawatir, cemas, corona. Sampai gereja pun tidak berani karena corona. Padahal bukan karena corona, karena nggak kenal Tuhan. Corona dibuat jadi alasan. Corona dikenal. Betul nggak? Nanti lama-kelamaan corona yang Tuhan kenal, namamu nggak Tuhan kenal. Betul apa salah? Namamu nggak dikenal Tuhan, tapi corona dikenal Tuhan karena kau sering sebut corona. Mau ibadah corona, mau ibadah COVID. Seberapa kita kenal suara Tuhan?
Kalau engkau kenal suara Tuhan, engkau tidak berani bikin dosa. Karena ketika engkau mau berdosa, maka terdengar suara di sini, mau tidak boleh bikin dosa. Betul nggak? Betul. Ketika saya mau ngomong kotor, ada suara di sini, tidak boleh ngomong kotor. Saya mau bohong, tidak boleh bohong. Ada suara di sini. Jadi kalau kita dengar, kita kenal suara Tuhan, maka kita tidak mungkin lagi jatuh dalam dosa. Karena ada lonceng di sini. Haleluya. Ada lonceng di sini. Kalau dulu di kampung kami, nggak tahu sekarang. Di kampung kami dulu itu gereja suku itu ada lonceng gerejanya. Hari Minggu pagi-pagi itu jam-jam 8 dia sudah bunyi. Saudara tahu apa arti bunyi lonceng itu? Itu bunyi jauh-jauh. Itu bunyi panggilan. Itu bunyi menandakan, jemaat sekarang hari Minggu, mandi kau cepat-cepat. Ibadah jam 10, jam 8 lonceng sudah dibunyikan. Nanti sebelum kebaktian mulai, loncengnya dibunyikan lagi. Lonceng Tuhan berbunyi di hatimu supaya engkau jangan bikin dosa. Jadi selama ini suara siapa yang kita ikuti? Dan itu terlihat dari perilaku kita. Kalau kita ikuti suara Tuhan, maka hidup kita akan baik-baik, cinta Tuhan, rajin kebaktian. Gampang melihat tandanya kan? Bukan lagu dunia itu, lihatlah tanda. Kau apa tandamu anak Tuhan? Rajin ke gereja. Haleluya. Rajin ibadah, rajin baca Alkitab, rajin berbuat baik. Itu tandanya orang mendengar Tuhan. Ini udah kebaktian malas, pelitnya minta ampun, ngomongnya songong pula, ngakunya orang percaya. Jadi mengenal dan mengikuti suara pemiliknya, suara gembalanya, suara Tuhan. Ini yang terpenting. Dan setelah kita dengar suara Tuhan, ikutilah. Haleluya. Haleluya. Ikuti. Saihu tonokuho. Saihu tonokuho. Iya bogasmi huida. Saihu jangan cuma dengar. Setelah kau dengar, engkau dengar suara gembalamu, suara Tuhanmu, ikutilah jalannya. Haleluya. Ikuti jalannya, jangan ikuti yang lain. Karena jalan Tuhan itu pasti menuju jalan berkat. Jalan Tuhan itu pasti menuju jalan kehidupan. Jalan Tuhan pasti menuju jalan kebaikan. Ikuti saja. Taat pada kebenaran Tuhan dan melakukannya setiap hari. Itulah tandanya engkau mengenal siapa pemilikmu. Amin.